ilahi lastulil firdausi ahla. Ustadz, apa hukuman orang tua yang takut menunda punya anak karena segala kebutuhannya belum lengkap? Apa hukumnya orang tua yang takut orang nikah ditundanya dulu punya anak karena takut punya anak? Akhirnya disuntiknya istrinya pakai suntik KB, kering rahimnya. Tahapan nama alat itu suntik bisa kering rahim, akhirnya sampai mati tak punya anak. Itu true story, itu kisah nyata. Nantilah Pak Ustadz agak-agak 2 tahun punya rumah dulu, kerja dulu, suntik bini sampai mati tak punya anak. Baru kau tahu, kata Allah Ta'ala. Jadi kalau nikah ya tak usah pakai punya anak. Kalau nanti sudah punya anak, mau diatur 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, boleh. Namanya tanzimun nasal, pengaturan kelahiran. Dalilnya apa? Karena Nabi membolehkan azal. Itu dalil boleh mengatur kelahiran. Biarkan aja dulu normal punya anak. Kenapa takut? Kalau takut, apa beda kita dengan orang kafir musyrik yang membunuh anak perempuan? La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anakmu karena takut makan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Makan mereka itu kami yang ngasih. Makan kalian pun aku yang ngasih, kata Allah. Apa kau takut? Itu hamba Allah, kenapa pula takut? Mana iman kita? Begitu Pak M. Soleh. Ibu Yanti, Ustadz, apakah saya harus cari ayah biologis anak saya saat akan menikahkan anak perempuan saya? Karena sejak usia anak saya 3 bulan kami berpisah dan dia tak pernah memberi nafkah hingga saat ini. Ibu Yanti, masalah dia tak ngasih nafkah itu tidak menggugurkan kewaliannya. Jadi jangan karena dia tak ngasih nafkah lalu kemudian karena kau tak ngasih nafkah jangan kau jumpai anakku, jangan kau nikahkan dia. Itu tak betul. Masalah dia nggak ngasih nafkah itu hukuman, itu dosa dia sama Allah. Tapi perwalian dia tidak gugur. Ibu Yanti cukup hubungi keluarganya atau buat pengumuman, ini anak mau nikah, nama bapak si Anu. Kalau dapat walinya 6, Bu Yanti. Wali anak ibu ini 6. Pertama ayahnya, kedua kakeknya, ayah si ayahnya tadi, ketiga abangnya. Tapi nggak ada karena udah 3 bulan suami ibu langsung hilang. Berarti tak ada abangnya, tak ada adiknya. Maksudnya abang yang dari ayah. Lalu kemudian suami ibu ini kan punya abang, punya kakak laki-laki atau adik laki-lakinya. Nggak ada semuanya, Bu Yanti. Maka yang menjadi wali anak ibu, fasultanu waliun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali bagi yang tak ada walinya. Sultan itu zaman dulu penguasa. Sekarang di internet ini sultan rupanya orang kaya. Fasultanu waliun man la waliyalaha. Sultan jadi wali bagi orang yang tak punya wali. Sultan di situ maksudnya adalah sultan. Sultan Syarif Qasim kalau di Riau. Sekarang kita tak ada sultan, maka Pak Kua. Ibu Yanti daftarkan ke kantor Kua, nanti sebutkan walinya tak ada semua. Kata Pak Kua, saya bertindak sebagai wali. Saya nikahkan engkau dengan si Fulanah binti Fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Begitu Bu Yanti. Pak Abdul Sidik. Ustadz, kalau kita sebagai muslim tak bisa menegakkan hukum sesuai syariat sampai akhir zaman, apakah kita berdosa? Saya tak berdosa Pak Abdul, karena saya sudah nyampaikan. Saya tak ada kekuasaan. Saya hanya tahu ilmunya, saya sampaikan. Yang orang punya kekuasaan tak melaksanakannya, dituntutlah dia di hadapan Allah. Yang punya ilmu, jelaskan. Ustadz, jelaskan tuh Pak Ustadz. Saya jelaskan. Masalah hukum riba, masalah hukum zina, hukum potong tangan, hukum murtad. Sudah saya jelaskan.
Adapun masyarakat, maka yang tidak punya kekuasaan, tak punya ilmu, dia mengamalkan saja. Kita dituntut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, Pak Abdul Sidik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dunia, selamat akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Naila. Assalamualaikum Ustadz. Bila kita punya uang sudah 1 tahun, sudah sampai nisab, bolehkah zakatnya dengan barang? Ibu Naila punya duit 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000 pada tanggal 1 Zulhijjah 1441. Ingat, kalau sudah sampai ambang batas ini, berarti sudah wajib. Kemudian pada tanggal 1 Zulhijjah 1442 bertambah di atas 42, anggaplah 50 juta. Uang ibu 50 juta. Berarti zakatnya berapa tuh? Kalau 10 juta 250.000. 1.250.000. Zakatnya 2,5%. Maka ibu keluarkan dalam bentuk uang. Keluarkan uang, serahkan ke Basnas atau serahkan langsung. Tak boleh ibu belikan ke yang lain, karena ini kecuali zakat sawah, zakat padi, itu berikan beras. Tapi kalau ini kasih bentuk uang, kasih dia uang. Apalagi zaman sekarang, kalau kita belikan barang, rupanya barang kita kasih dia sembako, rupanya dia baru dapat santunan dari tabung wakaf umat. Akhirnya dijualnya lagi sembako itu ke warung. Jadi Ibu Nela kasih dia uang. Ustaz, kami jualan alat pancing dan umpan cacing. Apakah uang hasil jual cacing itu halal dibawa untuk naik haji? Kalau ibu ikut pendapat bahwa cacing itu haram, diharamkan bagi kamu al-khaba'is. Al-khaba'is yang menjijikkan. Cacing itu kan menjijikkan. Haram menjual yang menjijikkan, maka hasilnya haram. Ini kelompok pertama. Karena haram, menjijikkan, maka hasilnya pun haram. Kelompok kedua yang mengatakan halal. Yang halal itu bukan bendanya, tapi jasanya. Menggali tanahnya, masukkannya ke plastik, nyimpannya, memasarkannya. Ibu kan, bapak kan jualnya pakai kios, itunya. Jadi bukan jual cacingnya, tapi jasanya. Tapi ini tidak berlaku pada mahrul baghi, hasil prostitusi. Nah, itu tak bisa. Hasil prostitusi itu nggak ada dua pendapat, itu haram. Hulwanil kahin, upah dukun. Samanil kalbi, hasil jual babi. Itu nggak bisa. Pak Ustadz, gimana hasil jual babi? Hasil jual babi halal karena jasanya. Itu nggak bisa, nggak bisa. Nggak ada tawar menawar kalau hasil jual babi. Wa mahril baghi, hasil prostitusi wanita WTS hasilnya tak ada tawar menawar, haram. Samanil kalbi, jual babi, hasil prostitusi. Hulwanil kahin, duit dari hasil perdukunan. Tapi kalau cacing tadi, nah itu
Tapi kalau saya pribadi balik ke hadis innal halala bayyinun, yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara keduanya adalah yang samar-samar. Saya pribadi, maksudnya saya nggak akan mau itu. Tapi kalau ada yang jual cacing, jual jangkrik, jual kelabang untuk ikan arwana, jual ulat Jerman, jual jangkrik untuk ikan, itu ikan-ikan yang sekarang kan ikan-ikan buas itu. Jangkrik kan nggak dimakan, ulat Jerman juga kan tak dimakan. Lalu orang yang jual itu apa? Jasanya, jasa dia menyiapkan, memasukkan. Paham, bisa dipahami. Ibu Bunda Susilowati, Ustadz, saya kena luka bakar wajah dan jari-jari sampai tangan. Bagaimana cara wudhu tayamum saya, sedangkan tidak bisa pakai debu? Pakai tanah tak bisa, pakai debu pun tak bisa, karena pakai penutup. Ya pakai isyarat aja. Ibu pakai mazhab Maliki, ambil batu yang betul, bukan semen yang dibentuk, yang batu bulat. Ibu usap batu tu ke wajah sekali, gini kan, usap lagi ke tangan sampai siku. Ini batu bulat, batu kali, usap wajah, usap lagi, udah. Pakai mazhab Maliki karena darurat. Nggak bisa sampai nggak bisa. Darurat. Nanti udah sembuh, insya Allah udah bisa kena air baru berwudu. Jangan sampai nggak ibadah. Karena dengan ibadah itu hati menjadi tenang. 1 kali tayamum untuk 1 sholat. Begitu juga kalau ibu berhadas besar. Maaf cakap, habis hadas besar tetap tayamum sekali untuk menghabiskan hadas besar. Untuk sholatnya tayamum, cari batu kali sampai sehat. 1 tayamum untuk 1 sholat. Sholat qabliyah subuh, sholat subuh, zikir, sholat isyraq, tayamum lagi. Qabliyah subuh, tayamum. Sholat subuh, tayamum. Zikir, terbit matahari, sholat isyraq, tayamum. Sholat duha, tayamum. Qabliyah zuhur, tayamum. Baru sholat. Begitu Bu. Pak Mahsun, Ustadz, bagaimana hukumnya berteman dengan orang yang suka judi dan mabukan yang diharamkan Allah? La tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu dekat-dekat dengan orang yang zalim, nanti kamu kena jilatan api neraka. Kalau Pak Mahsun bisa. Mahsun artinya terpelihara. Nah, jadi Pak Mahsun ini dia terpelihara dari judi dan mabuk. Kalau Bapak bisa terpelihara, ngajak mereka taubat, lanjutkan. Tapi saya khawatir lama-lama Bapak pula main judi dan mabuk sama dia. Maka kalau tak bisa kita kasih tahu sekali, habis itu kita kuatkan hati. Kau jangan judi, jangan mabuk, nanti kalian mati sambar geledek. Nanti kalian mati. Ini tentang judi dan mabuk. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yushikanna ayab'atsallah 'alaikum azaban. Aku khawatir nanti kamu dikirimkan Allah azab. Kalau kamu tak melakukan ini, aku khawatir kamu dikirim Allah azab. Jadi Pak Mahsun tetap laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kemampuan.
Yang punya jabatan, Pak anggota dewan, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, buatkan perda. Pak bupati buatkan perbub, Pak gubernur buatkan pergub. Pakai kekuasaan tuh untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jangan keras suara waktu kampanye aja. Dah selesai. M. Farhan, bagaimana caranya menjelaskan secara logis kepada orang mengatakan Islam kejam karena membunuh orang murtad? Gimana cara menjelaskan secara logis pada orang yang menyatakan Islam kejam karena membunuh orang murtad? Orang yang tidak beragama itu nggak ada standarnya, jadi payah. Gimana kita mau bicara dengan orang nggak punya standar? Dibilang standarnya perasaan, dia sangat amat berperasaan. Cobalah lihat, kalau ada binatang disakiti, bukan main pembelaannya. Tapi orang Palestina dibunuh, dia cuek aja. Satu Floyd diinjak meninggal, suatu Amerika mengamuk. Orang Palestina tiap hari dibunuh, diam aja dia. Nah, jadi mereka ini nggak punya standar. Orang Islam nyembelih hewan kurban, ngamuk dia. Tapi mereka menyakiti banteng setiap hari, menusuk matador itu, cuek aja dia. Nah, jadi susit itu maksudnya susah dan sulit. Susah dan sulit kita berdialog dengan orang yang tidak punya standar. Kalau kita dalam Islam kan standar 1 meter itu 100 cm. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang bawa kayu, ya kita ukur. Berapa ini? 90. Kurang. Nah, ini standar. Mereka nggak ada standar. Karena standarnya akal. Ya payah. Main bola aja ada pakai standar. Mereka nggak ada standar. Akal Amerika kan nggak sama dengan akal Eropa. Akal Eropa nggak sama dengan akal Afrika. Akal Afrika nggak sama dengan akal Asia. Makanya agama itu turun untuk membuat standar baku. Jadi kalau orang Amerika, Afrika, Asia berkelahi, standarnya apa? Ya Islam. Gitu Pak Farhan. Standarnya Islam. Dalam Islam, orang kalau non-muslim, ya nggak apa-apa. Non-muslim dia, ya nggak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sudah Islam, Muslim, murtad, itu pengkhianat. Maka hukumannya hukuman mati. Standar itu yang buat siapa? Allah. Saya nggak setuju dengan Allah, berarti kau hukum mati juga. Ini jadi susah kita kalau ngomong nggak pakai standar. Oleh sebab itu maka itulah gunanya Islam itu datang untuk menetapkan standar. Kalau pakai perasaan menutup aurat itu ikut perasaan orang Jepang, pakai kimono. Perasaan menutup aurat itu orang Eskimo, musim dingin semua tutup semua. Perasaan menutup aurat itu bisa. Standarnya apa? Ya Islam. Allah yang menciptakan manusia, yang paling tahu tentang manusia itu Allah. Maka yang mengeluarkan standarnya Allah. Patuh dan taat kepada standar yang dibuat Allah, dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Pak M. Farhan. إلهي لست للفردوس